Dan memang di dalam ajaran yang saya yakini, yaitu ajaran Kristen, di dalam kitab yang saya yakini, kitab Injil, kan banyak tuh pendeta yang bilang tubuh adalah bait Allah. Ya. Jangan kau kotori. Itu selalu dikait-kaitkan dengan merokok, minum, ya kan? Yang jadi pertanyaan saya, Kak Fidi, berarti Tuhan tidak pernah mengajarkan manusia bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Yap, benar. Dan berarti bahwa itu hanyalah kembali lagi ke kamuflase iblis juga. Gimana tuh? Kenapa Kak Fidi tidak setuju dengan cinta? Ya maknanya udah beda. Ya, maksudnya gini, Makna antara cinta dan kasihnya itu bukan saja beda, tapi sangat berbeda. saran Kak Fidi, kita harus menggunakan kasih. Saya setuju sih, atau bagaimana? Tergantung kepercayaan ya. Tapi kalau saya pribadi, Ya, saya memilih mengasihi daripada mencintai. Jadi gini, cinta itu adalah salah satu tipuan iblis untuk merusak para remaja generasi muda saat ini. hasil dari penyusunan dari berabad-abad yang lalu. Yap, Efek sampingnya berhasil di tahun ini atau di zaman sekarang. sudah berhasil sejak dulu, bahkan sampai sekarang makin Makin dipercaya. makin tertanam, makin termindset di dalam pikiran. Sejarahnya bagaimana sampai cinta itu masif dipakai di mana-mana? Oke, selamat malam, pagi, siang, sore, petang, segala sesuatu dan terjadilah di bumi ini. Sekarang ketemu lagi dengan orang yang sama. Ini orang tinggal di mana saya kurang tahu, teman. Kak Fendi, selamat datang. Siap. Apa kabar? Saya dengar-dengar ada game baru nih. Game baru. Iya, ada game baru. Maksudnya? Ada, biasanya Kak Fendi kan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya Oh gitu. dengan penonton kayak, what? Kan kemarin What? udah ya kan. Udah berapa kali? Udah yang ke 99 kali. Sudah ke 761 kali lah. Iya. Oke, ada game baru mungkin supaya menambah pembahasan hari ini. Game baru. Nah. Tuh main nih, tanya game baru. Apa kehabisan konten? Ternyata ketika saya bermain dengan Kak Fendi di podcast, kawan, orangnya suka game. Orangnya suka kasih tantangan ke kita. Jadi ayo kita coba dengar. Game apa ini yang terbaru ini? Coba Kak Fendi, gamenya apa nih? Yakin mau dikasih game? Yakin. Saya orangnya suka game. Oke. Saya mau kasih game ya. Oke. Berupa pertanyaan. Pertanyaan. Oke, siap. 2 pertanyaan. Dua pertanyaan. Cukup ya? Sangat cukup. 2 pertanyaan. Nah. Oke. Pertanyaan pertama. Menurut Kak Yuel ya. Apakah cinta itu benar-benar berasal dari Tuhan? Ataukah jangan-jangan itu tipuan iblis? Jangan lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah cinta itu benar-benar dari Tuhan? Kan ada bisa disalahartikan nih. Tuhan mencintai manusia. Atau maksud Kak Fendi bahwa Ajaran dari Tuhan. Ajaran Tuhan itu ajaran cinta. Yep. Apakah cinta atau itu ajaran cinta itu dari iblis? Maksud Kak Fendi gitu kan? gini? Apakah cinta itu benar-benar yang Tuhan ajarkan kepada kita selama ini? Maksudnya pengajaran dari Tuhan, perintah Tuhan kepada manusia berasal dari Tuhan, ataukah jangan-jangan cinta itu tipuan iblis? Selama ini yang saya dengar, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ataukah cintailah sesama manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri? Atau mungkin ini jadinya apa? Itu ilmu yang apa, itu ilmu yang apa nih kok? Kayak Pokemon ekornya hitam atau kuning. Ini apa? Nelson Mandela itu apa namanya? Istilahnya? Cocok logi. Kan cocok logi bukan?
Ya dijawab dulu lah. Oke lah, ini yang benar kasihlah sesama manusia atau cintailah sesama manusia? Oke, gini saja. Yang setahu saya, kasihlah sesama manusia. Berarti Tuhan mengajarkan kasih menurut saya. Kasih. Menurut saya loh, menurut saya teman-teman. Oke. Kalau Kak Fendi, memangnya? Nanti akan saya jawab. Ini kan game dari saya, ya kan? Berarti saya yang kasih pertanyaan dong. Cinta kayaknya menarik. Jadi Saya lupa. menurut Kayul gimana? Menurut saya bahwa Tuhan bisa jadi mengajarkan cinta ke manusia. Kalau masalah Tuhan mencintai manusia, ya itu urusan Bapa yang di atas. Menurut saya, apakah Tuhan tuh betul-betul mengajarkan cinta ke manusia? Kayaknya iya jawabannya gitu. Bukan, maksudnya gini. Apakah cinta itu benar-benar berasal dari Tuhan? Artinya memang pengajaran dari Tuhan, berasal dari Tuhan, ataukah jangan-jangan itu cuma tipuan iblis? Kalau saya tadi makanya saya jawab bahwa kayaknya iya dari Tuhan. Kayaknya saya agak ragu karena Kak Fendi sudah taruh game pamungkasnya di belakang. Namanya game ya kan? Iblis nih, makanya saya bilang kayaknya dari Tuhan. Oke. Kalau jawaban saya kayaknya dari Tuhan. Kayaknya dari Tuhan. Kalau dari saya teman-teman. Oke. Soalnya saya tahu kasih gini. Oke. Oh, setahu Kayuel bukan kasih. Cinta. Iya, setahu saya kasih. Makanya saya kasih ini saya sampaikan ke teman-teman, takutnya salah paham. Setahu saya kasih, tapi gara-gara game ini saya bilang kayaknya Tuhan mengajarkan cinta. Tuhan mengajarkan kasih maksud saya gitu. Oke, lanjut. Bentar dulu. Berarti setaunya Kayuel, saya berkesimpulan bahwa sebenarnya yang diajarkan dari Tuhan itu kepada manusia kasih, bukan cinta. Ya, bisa jadi begitu. Ya kan? Kalau straightnya begitu. Ya. Nah, jawabannya yang langsung gitu. Karena Kayuel kan jawabnya kayak gitu, bener kan? Betul. Oke. Kenapa ada iblis di belakang? Pertanyaan saya. Kenapa Kak Fendi menempatkan sosok ini lagi di belakang? Apakah dia menjadi bagian dari permainan ajaran cinta? Atau menarik nih kayaknya ini? Kenapa ada game-nya harus ada si iblis ini? Nah itu dia, namanya game, pasti menarik Kok lah. Anda benci sekali dengan sosok ini? Oke. Itu pertanyaan pertama kan? Terus Kayuel udah jawab kan? Saya jawab dengan Jadi jawaban dari Kayuel, saya simpulkan bahwa menurut Kayuel, yang Tuhan ajarkan itu sebenarnya adalah kasih. ajaran kasih. Ajaran kasih. Wah, clear ya? Clear. Kalau menurut saya, menurut saya. Oke ya. Oke, siap. Lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya. The next. 2 pertanyaan ya. The next round. Cukup 2 ya. Oke. Apakah bentar dulu. Sebelum saya memulai dengan kalimat dengan kata apakah, saya ingin tanya dulu ke Kayuel. Pernah dengar nggak ada orang-orang di luar sana yang ngomong jodoh itu di tangan Tuhan, jodoh itu Tuhan yang ngatur. Udah tenanglah, pokoknya jodoh itu Tuhan yang ngatur. Maksudnya kita serahkan aja ke Tuhan ya kan. Kalau yang namanya jodoh nggak akan kemana gitu kan. Pernah dengar kayak gitu nggak? Saya pernah dengar sebanyak 1.257,6 kali. Sering dengar lah. Banyak banget ya. Ya, ya banyak. Saya sering dengar. Oke. Menurut Kayuel, nah ini yang jadi pertanyaannya nih, ya kan? Ini yang jadi pertanyaan. Itu kan tadi saya kasih pernyataan tuh. Pernah dengar nggak? Pernah kan? Pernah. Oke. Sekarang saya kasih game. Pertanyaannya adalah, apakah benar jodoh itu dari Tuhan? Apakah benar Tuhan mengatur jodoh manusia? Apakah benar yang ini jodohnya ini itu semua sudah diatur sama Tuhan? Oke, kalau saya menjawab berdasarkan kejadian, lalu Tuhan membuat Adam tertidur. Bentar. Gimana? Dari kisah kejadian di Alkitab, teman-teman. Ini lingkaran Kristen. Maaf. Menurut kisah kejadian di Alkitab, Allah menidurkan si Adam, Bapak Adam, berkaitan dengan jodoh di tangan Tuhan kan. Setelah itu Tuhan mengambil rusuknya si Adam, satu bilah, begitu kan? Ya itu urusan Tuhan lah. Kan saya juga tidak tahu itu. Ya kan, saya juga tidak tahu itu. Jadi si Tuhan mengambil bilah lagi mengambil rusuk dari si Adam. Terus Tuhan buatlah satu sosok baru yang namanya Hawa. Artinya Hawa ini jadi istrinya si Adam.
kelihatan dari kisah itu, kalau menurut saya, kayaknya jodoh di tangan Tuhan. Oh gitu. Ya, apakah Bebas. Ya kan? bebas. Kan saya Menurut bertanya, ya kan? jodoh di tangan Tuhan menurut saya. Kak Yuel menjawab bebas kok. Saya nggak bilang, itu salah, itu apa. Saya bertanya, saya meminta jawaban dari Kak Yuel. Apapun jawabannya saya terima kok. Teman-teman bisa komen jodoh di tangan Tuhan atau bagaimana sebenarnya. Oke, ini yang Kak Fendi mau bongkar menurut teorinya Kak Fendi. Disclaimer dulu nih, jangan sampai ada yang tersinggung. Menurut kami ini hanya diskusi ngopi malam santai aja bro, jangan tersinggung, santai. Oke, kita lanjut Kak Fendi. Jodoh di tangan Tuhan menurut aneh. Oke, siap. Sabar. Kejadian setelah itu, Ibu Bunda Maria dengan Sang Yusuf. Kayaknya soal jodoh hanya di Adam dan Hawa mungkin ya. Mungkin saya yang kurang tahu. Coba Kak Fendi. Enggak lah. Terserah Kak Yuel. Jawabannya Kak Yuel. Apapun jawabannya saya terima. Soalnya seingat saya, kan saya bertanya. Yang paling, ya kan? Kak Yuel menjawab, silakan, bebas. Apapun jawabannya wajib saya terima. Nggak boleh saya tolak. Ya, saya bertanya dan saya meminta Kak Yuel menjawab. Yang paling dinotis dalam Alkitab tuh di kisah Adam dan Hawa sih, berkaitan dengan jodoh. Tapi itu kan kesimpulan. Memang filmnya gitu, bahwa Adam diciptakan, rusuknya diambil, dibuatlah Hawa. Frame filmnya gitu. Tetapi akhirnya tidak ada dalam Alkitab kejadian yang tertulis bahwa dan ternyata jodoh di tangan Tuhan. Tidak tertulis gitu, benar juga sih. Tapi akhirnya dalam kebudayaan modern, dalam pengajaran sejak dari kecil, pengajaran dengan kawan-kawan, pengetahuan itu masuk bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Apakah yang di dalam hal kekhawatiran itu termasuk jodoh, Kak Fendi? Maksudnya gimana? Hal kekhawatiran yang dalam sabda Yesus bahwa jangan khawatir besok makan apa, pakai apa, soalnya semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Maksudnya yang ditambahkan Tuhan ini mungkin jodoh juga ya mungkin. Jangan khawatir, saya ini jodoh dengan siapa ini? Atau gimana Kak Fendi? Intinya gini, dari semua analisa saya menjawab pertanyaan Kak Fendi tadi bahwa jodoh ada di tangan Tuhan untuk sementara. Bisa jadi sebentar mungkin Kak Fendi kasih pencerahan lah gitu. Sebelum saya jawab nih ya, kita kembali ke tadi sempat disinggung sama Kak Yuel kan? Ya. Tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Mungkin termasuk jodoh. Itu sebenarnya sudah pernah saya jawab di podcast sebelumnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Termasuk jodoh? No. Ini menarik nih. No. Oke, gini. Ya kan saya sudah jawab bahwa jodoh di tangan Tuhan. Makanya analisa sebelum saya jawab, kita kembali bukan yang kemarin kan udah lewat podcast yang kemarin ya. By the way udah banyak yang nonton belum podcast ini? Woi, teman-teman terima kasih banyak. Jangan nonton saja, klik dong subscribe-nya. Aman rekaman. Oke. Jadi gini, kita nggak bahas soal yang ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena sudah pernah dibahas di podcast sebelumnya ya. Di podcast Kamuflase Iblis. Ya kan? Sampai ada part 1 part 2-nya kan. Ya. Tapi yang mau saya clearkan, yang mau saya jelaskan biar clear ya. Maksudnya biar mungkin kemarin belum clear mungkin ya kan. Jadi gini, simple. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya kan? Kita jangan hanya berpikir bahwa berarti kita cari Tuhan terus semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ada di ayat yang lain, di pasal yang lain, di kitab yang lain, maksudnya masih dalam Alkitab, masih di dalam kitab Injil. Itu tertulis bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum.
Ngerti nggak? Oke. Hah? Tapi kerajaan Allah itu apa? Kerjaan itu apa? Saya lupa. Saya tidak tahu. Coba. Nanti kalian baca deh. Nanti kalian baca dari kitab. Atau mungkin ingatkan. Mungkin saya pernah baca. Intinya seperti ini. Hmm. Saya mau tegaskan, bukan tegaskan ya. Saya mau clearkan bahwa ya kemarin mungkin kelupaan ya karena kepanjangan podcast kita kan sampai ada Part 2-nya. part 2-nya ya. Jadi mungkin ini hanya kita clear aja. Clear biar yang kemarin belum sempat itu bisa terjawab di sini. Ya. Jadi kerajaan Allah yang dimaksud ya kan di dalam Alkitab itu bukan soal materi, makan minum, bukan soal apapun yang kita cari selama ini, bukan. Ya kan? Ya. Ada yang tahu kerajaan Allah? Nggak tahu kan? Iya. Ya, kita belum tahu kerajaan Allah itu seperti apa, ya kan? Apakah itu surga seperti yang kita dengar selama ini bahwa kerajaan Allah itu surga yang ada di atas langit, yang dimana posisinya kita kita pun belum tahu ya kan? Iya. Nah, tapi pernah nggak kita baca bahwa Tuhan sendiri berkata kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, melainkan firman Tuhan yang keluar dari Tuhan sendiri. Berarti intinya kerajaan Allah yang dicari itulah carilah firman. Firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan sendiri. Tuhan berfirman. Ya. Ada ayatnya saya lupa. Nanti kalau boleh nih, nanti kalian boleh nih Iya. Tampilkan ya Iya. pada saat Siap. kontennya diupload. Ya, seperti itu. Dan nggak selesai sampai di situ, tapi dan kebenarannya. Jadi kerajaan Allah artinya firman itu dan kebenaran dari firman itu. Cari dahulu itu semua. Iya kan kalau bilang carilah kerajaan Allah di mana? Iya. Fondasinya di mana? Iya. Iya kan? Oh, mungkin itu ya kan udah. Cari dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi banyak orang yang melenceng dari firman. Ya, no comment kalau soal itu ya. Kok ada menyembah ini lagi? Ya kalau itu Berdoa seperti ini. Kalau itu no Oke, comment. Gini. Ya kan? Ya mungkin itu clearnya di situ ya. Ya. Oke. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu apa? Lagi-lagi manusia kan selalu berpikir semuanya itu wah materi, kekayaan, kekuasaan, apalah. Kekuasaan itu yang saya paling bukan nanti. Ya namanya manusia, kita manusia, saya pun manusia ya kan. Iya. Ya selalu kait-kaitkan semuanya itu berarti yang wow lah, yang bersifatnya kedagingan. Padahal bukan seperti itu. Maksud dari ayat tersebut adalah semua yang kita cari, yaitu firman yang kita selidiki, kita baca, dan kebenarannya yang bahasa gaulnya apa, kepo, Ya. keingintahuan kita akan kebenaran itu semua akan dibukakan, akan ditambahkan kepada kita. Ya ini kan sudah disinggung di kawan falasi di Ya sebenarnya, Jangan lupa tapi bahwa waktu itu kerajaan mungkin Allah itu belum clear, belum clear. makanya saya clearkan saat ini. Tapi sebenarnya kita Oke. bahas bukan soal ini sebenarnya ya. Oke. Yang dibahas bukan ini. Oke, intinya sudah clear. Tapi nyambung juga dengan nanti ke jodoh kan nanti kan? Ke jodoh, ke kasih dan cinta kan, ya kan? Atau gimana nih? Makanya tadi kan saya tantang Kak Fendi. Ya. Ketika umat Kristen yang percaya Yesus Ya. mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari kan kerajaan Allah kan tadi bukan di fondasi, tadi bilang fondasi kerajaan di mana nih kan? Intinya cari firman dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan. Nah, semua itu apakah termasuk jodoh? Itu kan namanya kan situ pertanyaan saya tadi. Nah, menurut Kak Fendi gimana? Kalau menurut saya bukan kayak gitu. Kan juga saya bilang jodoh itu di tangan Tuhan. Oh, Nah, ya. terus- Saya ngerti. ya makanya saya tantang kembali Kak Fendi. Jodoh itu di tangan Tuhan. Menurut saya. Ya, Nah, benar. terus, Lanjut. untuk mama saya terus bilang tadi, apakah cinta itu adalah ajaran Tuhan? Saya bilang kayaknya Tuhan mengajarkan kasih deh, bukan cinta. Kan gamenya kan gitu tadi. Nah, sekarang lanjut ke si jodoh ini. Oke. Tapi yang tadi sudah clear kan? Clear. Bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, bukan berarti soal materi, bukan berarti soal apapun itu, tapi itu soal apa yang
Kita pengen tahu rahasia-rahasia apa yang ingin kita ketahui dari firman yang kita baca, cari tahu. Oke. Ya kan? Cari dahulu ya kan? Kita cari dahulu, kita baca nih, ya. Kita cari dulu kebenaran, kita baca, kita selidiki. Clear. Semua dibukakan. Clear. That's clear. Clear. Dan saya rasa itu cukup clear. Clear. Ya. Oke. Kalau memang masih ada yang bertanya, entah di komentar atau di podcast sebelumnya, mungkin ada yang bertanya di kolom komentar. Ya mungkin Ya silakan komen. Kan kita diskusi. semoga ini bisa menjawab ya. Tapi kalau memang yang komentar merasa bahwa ini belum terjawab, ya mungkin dia berkomentar di episode yang episode di podcast yang kemarin. Boleh komentar. Dan saya udah clearkan di sini ya. Tapi kalau memang belum terjawab, ya mungkin memang ya mungkin tidak sepakat, mungkin tidak sependapat karena memang makanya di mungkin memang gini Kafe. saya nggak bisa jawab. Kafe Ya. bukan saya membela, tapi kan memang di disclaimer bahwa pada akhirnya kepercayaan kembali ke masing-masing teman. Ya udah, kalau memang tidak sependapat ya monggo, kalau sependapat ya thank you, udah selesai. Nah, kami sambung tadi ke jodoh tadi. Bentar dulu Kak Yuel. Nah, Saya gini ya. Saya buka di sini ya. boleh. Saya orangnya nggak munafik. Oke. Ya. Ya Dalam terserah lah. dalam arti apa Kafe ini? Yang bilang, masa sih sok suci lo. Ini kan Kafe ini sendiri rokok. Iya kan? Makanya saya bilang, Santai. saya orang ya orangnya nggak munafik. Saya mungkin suka menyukai misteri teman-teman. Ya. Intinya itu. Nah, dalam hal apa? Dalam segala hal. Saya orangnya tidak munafik. Kenapa saya bilang, saya berani bilang bahwa saya bukan orang yang munafik. Kalau saya orang yang munafik, sementara kita membahas soal ini, kan ada tuh pengkhotbah, pendeta yang bilang, "Oh, kamu merokok, itu dosa." Ini apa? Vape ya? Oke. Vape dosa. Saya nggak tahu nih, ngopi termasuk dosa apa enggak nih, saya bingung ya kan. Pendeta yang lebih tahu ya kan. Tapi yang jelas nih, masa sih bahas soal Tuhan ya kan, bahas soal agama kok sambil merokok. Saya bukan orang yang munafik. Sabar. Jangan lanjut dulu. Kalau Kafe dibilang masa bahas agama tapi merokok. Waduh. Saya pernah lihat ada orang juga yang bahas agama tuh. Makanya apa salahnya? Maksudnya bukan saya membela perokok, tapi sudahlah, urusan masing-masing orang udahlah. Tapi yang mau saya yang mau saya katakan di sini, yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ya itu tadi, saya orangnya apa adanya. Saya nggak munafik. Seadanya gitu. Ya. Dan apalagi sok munafik ya. Munafik aja saya enggak, ya kan? Oke. Jadi clear teman. Makanya efek samping ini mungkin Kafe ini lebih kepada belak-belakan ngomongnya. Ya. Gitu. Ya. Saya belak-belakan aja. Berarti clear tuh. Clear bahwa kenapa Kafe ini berani mengeluarkan pendapat ya. Emang Kafe ini mau ngomong, ya sudah selesai. Termasuk dalam tindakan saya, perbuatan saya bukan orang yang munafik ya. Dan memang di dalam ajaran yang saya yakini, yaitu ajaran Kristen, di dalam kitab yang saya yakini, kitab Injil, kan banyak tuh pendeta yang bilang tubuh adalah bait Allah. Ya. Jangan kau kotori. Itu selalu dikait-kaitkan dengan merokok, minum, ya kan? Coba deh teman-teman. Sekarang saya bukannya menantang nih, ya kan? Kasih game. Saya mengajak. Ya, kalau menantang kesannya sombong banget sih lo. Nantang ya kan. Saya mengajak teman-teman. Sebelum baca di ayat itu, maksudnya sebelum kita baca ayat bahwa tubuh. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Coba scroll ke atas kalau teman-teman pakai HP baca Alkitabnya, HP online ya, Alkitab di HP maksudnya. Alkitabnya di HP. Scroll ke atas. Perikopnya apa? Judulnya apa? Itulah yang menjadi Itu akan menjadi jawaban dari apa yang saya bilang tadi. Oke lah. Kalau misalkan teman-teman jawab aja deh, nggak usah nyuruh-nyuruh kita buka
Alkitab gini apa pokoknya kayak gitulah ya kan. Kalau misalkan nih ada yang mungkin pada saat nonton podcast ini ada yang bertanya ngapain disuruh kita kalau mau jawab aja ya. Di perikop judulnya itu hal tentang persinahan. Oke, siap, lanjut. Belum puas persinahan atau belum ngerti atau pura-pura belum ngerti. Ya kan? Persinahan itu apa? Ini kita diskusi. Jangan orang-orang. Jangan orang-orang. Ya sekali lagi saya tegaskan, saya bukan orang yang munafik dan saya nggak suka juga sama orang yang munafik. Apalagi sok munafik. Wow. Jadi apa? Hal tentang persinahan. Persinahan itu adalah apa? Semua tahu lah. Like real. Nggak usah saya sebutin. Like nggak usah real saya jelaskan. Persinahan atau menyembah berhala maksud ente? Persinahan. Real persinahan. Ya. Oke, siap. Nah itu yang menjadi efek samping bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Ya, itu adalah perikop judul yang akhirnya ketika kita scroll ke bawah ada ke situ ayat yang tertulis ya di situ. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Jangan engkau bla bla. Teman-teman baca sendiri biar lebih jelas kan. Kalau saya ngomong nanti dibilang salah lagi. Ya. Takutnya kita bahas ke situ nanti. Tapi efek sampingnya makanya itu yang saya bilang tadi bahwa nggak ada kaitannya sama ini ya kan. Kapten maksudnya itu ya. Karena di situ Tuhan berbicara lewat Alkitab tentang persinahan, persetubuhan. Bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, jangan kita kotori ya kan. Tapi maksudnya dan seterusnya sesuai dengan ayat-ayat sesudahnya. Nah itu maksud Kapten supaya clearkan diri dulu ke penonton bahwa itu sosok seperti apa sih gitu. Oke. Bahwa kamu bahas-bahas tentang kitab tapi kok merokok. Iya gitu kan. Maksudnya ini masalahnya bukan di Kapten, bukan saya membela Kapten. Aduh teman-teman tolong buka di YouTube. Ada kok orang yang pegang mic berbicara ke beberapa umat tapi lagi udahlah. Tapi lanjut ke game tadi dulu kok. Nggak ada yang salah kok dengan merokok ya kan? Ya, oke lah. Karena sebenarnya ayat tersebut saya mau bilang. Disclaimer dulu. Ya. Nggak semua pendeta kayak gitu. Nggak semua pengkhotbah kayak gitu. Ada pengkhotbah yang benar-benar dia sesuai dengan Alkitab. Apa yang dia khotbahkan, apa yang diajarkan sesuai. Tapi ada yang menggunakan ayat Alkitab, ya kan, untuk mencocok logika sesuai dengan keinginannya dia. Salah satunya seperti yang saya bilang tadi, dia mencocok logikan tubuhmu adalah bait Allah, lalu dia mulai tuh menyinggung para perokok, menyinggung para pemabuk, peminum, menyinggung para dia lupa kalau di scroll ke atas, ya kan. Tentang atau mungkin kalau pakai Alkitab offline ya. Kalau mata kita tuh ditarik ke atas ya kan. Ternyata perikop judulnya itu tentang persinahan, persetubuhan. Apalagi sinonim. Pokoknya yang sama dengan itu. Kita kembali lagi ke topik tadi. Jodoh itu ada di tangan Tuhan menurut saya. Tapi Kak Fendi bilang dulunya Kak Fendi pernah percaya itu bahwa jodoh itu di tangan Tuhan dulu. Iya, saya pernah meyakini ya bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Jodoh itu sudah diatur sama Tuhan. Berarti kesimpulannya sekarang Kak Fendi tidak lagi percaya itu. Ya. Nah teman-teman ini bisa jadi kita punya pembahasan, bisa menjadi bagian perdebatan yang mungkin. Debat saya di kolom komentar, jangan bawa perasaan, santai bro, santai aja. Jodoh itu di tangan Tuhan menurut saya. Tapi kalau menurut Kak Fendi bilang jodoh tidak di tangan Tuhan, ya sudah selesai. Ayo Kak Fendi kita mainkan. Ya jangan tersinggung ente.
Mainkan tapi. Jangan baper. Jangan baper, santai saja. Kenapa hidup ente? Kenapa tidak bisa santai itu jadinya? Oke, kita lanjut. Dan sebenarnya itu akan ada korelasinya dengan yang di awal tadi, yaitu cinta. Kalian ingat nggak? Adalah menurut saya tidak diajarkan oleh Tuhan. Tuhan mengajarkan kasih. Ya, Oke. Ya sudah pendapat saya dong. Oke, lanjut ke jodoh tadi. ya. Mungkin, nah. Oh, ke jodoh dulu ya. Ya, jodoh dulu. Baru ke cinta atau ke cinta dulu nih? Jodoh dulu lah mungkin, karena jodoh nih kaum muda kayaknya dia jodoh saya. Oh ya. Saya mencintai. Dan memang itu sudah viral banget. viral. Ya. Dipakai di Sudah viral ya. Viral. Ya. rumus So English. Viral. Sudah menjadi rumus percintaan di planet bumi. Ya. Ya, oke. Tapi Kak Fendi rasa ini pembelok. Ini adalah sebuah kejahatan. Ya, benar. Sikat. Tonight we sikat this story. Kita bongkar. Ya. We cut and open the mystery. Don't close the door. Don't close the door. Open the door to the wall. Open the door, but Bukan. don't close the door. Bahasa Inggris kami yang biasa-biasa aja. Ya santai, kenapa tersinggung Anda? Anda adalah yang tercinta. Oke. Kita bongkar ya. Ya. Jodoh itu nggak pernah diatur sama Tuhan, ya kan? Takutnya orang, tapi kan dia jodoh saya. Ya, makanya itu yang akan saya bongkar. hari Kaum ini. baper. Wah, Kak Fendi bilang jodoh itu bukan di tangan Tuhan. Ya. Tapi saya berdoa minta dia sebagai jodoh saya. Ya. Loh, jodoh kok diminta? Ya. Jodoh diminta boleh, tapi jangan nama. Jadikan Tuhan, jadikanlah cewek nama siapa mungkin. Iya. Jadikan cinta jodoh saya Tuhan. Kan minta cinta jadi jodohnya dia. Bukan cinta. Oh, jadikan Santi menjadi jodoh saya. Ya. Berarti oke, jodoh itu bukan di tangan Tuhan. Real, menurut Effendi. Fix. Alasannya, dasarnya apa? Ya udah, clear kan? Clear. Terima kasih sudah. Oke, dasarnya apa, Min? Oke. Kenapa saya bilang jodoh itu bukan di tangan Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengatur jodoh manusia. Tuhan tidak pernah mengatur jodoh Iya. manusia. Kan ada tuh yang viral so English. Viral. Viral ya. Udahlah ya kan, jodoh itu sudah diatur sama Tuhan. Ya dengan kata lain kan berarti Tuhan yang ngatur jodohnya Ngatur. manusia ya kan. Ketika di tengah jalan putus, marahlah dia dengan Tuhan. Itu. Ketika di tengah jalan cerai, marah dia dengan Tuhan. Itu. Saya rasa udah jelas jawabannya. Nggak perlu saya jawab ya. Udah Sarkas. dijawab. Jawabannya sarkas. Udah dijawab, ya kan? Tuhan, Udah clear. Tuhan jadikan dia jodoh saya. Tiba-tiba dengan perjuangannya dia sendiri, akhirnya dia dapatlah itu cewek. Atau cewek itu akhirnya dapatlah coba. Perjalanan, ini masalah pacaran nih. Bertengkar, tersinggung, cemburu, bunuh. Dibunuhlah. Ada yang tercemburu. Terus atau kalau tidak cemburu lanjut ke pernikahan. Di tengah-tengah cerai. Marah dia dengan Tuhan. Nah itu ada tuh. Terus bilang jodoh di tangan Tuhan. Gimana? Lanjut ya. Oke. Jadi gini. Sebenarnya yang menciptakan statement seperti itu, yang menciptakan statement bahwa jodoh itu sudah diatur sama Tuhan, jodoh itu di tangan Tuhan, ya kan? Bahkan ada lagi yang lebih dalam. Itu statementnya seperti ini: berdoa sama Tuhan, minta Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Keren. Yep. Teman-teman, disclaimer saya, ini menurut pandangan kita berdua dan berlatar belakang Kristen. Udah, dalam lingkaran Kristen. Udah. Mungkin ajaran di luar lain bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Silakan. Ini kita bahas lingkaran kita nih. Pengetahuan kita kan di lingkaran ini juga kan. Oke. Ada orang tua bilang
berdoalah, minta jodoh yang pas di tangan Tuhan. Menurut Kak Fendi itu adalah keliru. Bukan keliru, Salah. Ya. Kok sama-sama ya? Kan udah disclaimer tadi, saya orangnya nggak munafik dan saya nggak suka orang yang munafik. Salah. Apalagi yang sok munafik. Ya. Jadi saya belak-belakan aja. Ya. Hmm. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih apa namanya, masih malu-malu lah. Mas tantangan. Masih ditahan-tahan. Iya. Tapi Mungkin jaga etiket baik kamu. Ah. Masih santai. Oke. ya, Minta jodoh di tangan Tuhan. Minta jodoh di tangan Tuhan. Minta Tuhan memberikan jodoh itu salah. Menurut Kak Fendi. Yang benarnya, atau kenapa sampai Kak Fendi sangat anti dengan pernyataan jodoh ada di tangan Tuhan? Why? oke. Sebelum saya jawab, Ada game lagi? Boleh lah. boleh. Ini game Boleh ya. lah. Tapi Boleh lah. ini gamenya bukan berupa pertanyaan. Oke. Ini gamenya berupa story. Oke. Dan ini bukan story. Maksudnya dalam artian bukan cerita-ceritaan, bukan dongeng. Bukan yang dibuat-buat. Ya. Ya. Tapi ini real story. Oke. Cerita nyata, kisah nyata. Saya pernah menonton sebuah channel di YouTube. Ya. Saya nggak mau nyebut channelnya apa. Tapi itu channelnya channel selebritis. Oke. Ada salah satu selebritis. Saya nggak mau sebut namanya juga. Kita sebut saja namanya Mawar. Ya. Pak. Mawar aman. Aman. Tuh lihat Pak, lihat dulu. Aman. Oke. Detiknya Mawar berjalan, Pak. Iya. Oke. Oke. Jadi, Yan. Kenapa saya tanya? Karena kok lagi main game. Jadi, Ada satu channel selebriti hmm, yang membahas tentang jodoh ya. Cerita dulu. oke. Saya ulang lagi ya. Oke. Ada satu cerita. Bukan cerita, tapi real story, cerita nyata. Saya pernah menonton satu channel di YouTube. Channelnya itu nggak mau saya sebutin nama channelnya apa. Yang jelas itu channel selebriti. Ya. Dan ada satu selebriti di situ. Dia bikin satu statement, ya, yang seperti ini bunyinya. Coba. Ucapannya seperti ini. Kira-kira seperti ini. Ya mungkin belum jodohnya kali ya. Tapi semoga yang ini Jodoh. saya yakin ini jodoh dari Tuhan buat saya. Terus yang tadi kenapa bukan jodohnya? Bentar, belum selesai sampai di Ya sini. lucu kan, pernyataannya jadinya lucu gitu ya. Belum selesai. Dan ternyata selebriti ini sebut saja Mawar kan tadi Ya, namanya. sebut saja Si Mawar ini beberapa tahun saya sudah lupa. Tapi yang jelas benar, ini kejadian. Saya nonton di YouTube channelnya, di live story-nya. Ya. Beberapa tahun sesudah menikah dengan yang katanya jodohnya dia waktu dia sampaikan secara live, Ya. ya kan. Ternyata beberapa tahun, entah 3 tahun atau 4 tahun ya, saya lupa. Tapi intinya cukup lama. Kemudian dia bercerai lagi. Bukan jodohnya kali. Dan dia kembali Podcast lagi, dia kembali podcast ya, lagi. bukan podcast, Hadiri acara. semacam diinterview Ya. oleh wartawan, gitu. Bincang-bincang Kayak seperti itu. gitu. Terus dia bikin statement lagi. Nah, Dia bilang, ya mungkin belum jodohnya kali ya. Nah, setelah beberapa saat kemudian, ya beberapa saat di sini bukan instan ya, maksudnya 6 bulan bisa setahun ya kan, saya lupa. Itu yang jelas nggak terlalu lama selang setelah itu, setelah dia bikin statement kayak gitu. Kemudian dia menikah lagi dan dia bilang, inilah jodoh saya. apakah Itu jodoh? statement dari dia loh. Stop. Ya kan, statement dari dia. Stop dulu Kak. Saya hanya penonton, Ya. ya kan, dan saya sempat di situ saya sempat berpikir bahwa ternyata saya nggak salah. Apa yang dulu saya yakini, akhirnya dengan tegas saya menolak, dan akhirnya kejadian saya menyaksikan sendiri bahwa ternyata benar, Ya. nggak seperti itu. Kami di stop tahan. Kan aneh teman-teman.
kalau teman-teman percaya bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, kenapa ada perceraian? Kenapa ada kejadian seperti ini kan? Mungkin bukan jodohnya kali sampai keluar kalimat gitu. Itu kan aneh sih. Jadi jodoh itu sebenarnya yang mengklaim jodoh itu sebenarnya manusia apa Tuhan? Kelihatannya manusia akhirnya. Tuhan tidak pernah menjodohkan orang. Tuhan tidak pernah menjodohkan. Fendi, jodohmu dia ya. Siapa Tuhan? Agnes Monica. Pernah nggak kayak gitu? Iya ya. Ya. Terus misalkan nih, seandainya, ya kan? Yuel jodohmu Billie Eilish. Ya. Iya kan, kalau kita mengandai-andai cerita kan, tapi kan jodoh saya Yuel kan Billie Eilish. Ya? Bentar dulu kak, Kak belum. Billie, thank you Billie, menyanyi bagus Billie. Kak, bentar dulu, belum selesai. Ya. Jangan dipotong-potong dong. Iya. Ntar diedit lagi ya. Tidak akan diedit. Enggak, maksudnya ntar diedit sama oknum ya kan. Ntar jadi masalah. Ya, ntar dinonton apa? Agnes Mo. Ya kan? Agnes Mo nonton nih. Padahal nggak taunya udah diedit sama oknum yang nggak bertanggung jawab. Saya nggak mau kayak gitu ya. Jadi saya teruskan dulu nih. Boleh. Ya kan? Nah, bayangkan nggak? Ya. Misalkan Tuhan bilang gini, Fendi, dia jodohmu. Terus saya bilang, siap Tuhan, siapa jodoh saya? Stop tahan dulu. Aman nggak? Aman. Nih. Oh, Aman. Aman ya? Oke. Aman ya? oke. Ya. Fendi, jodohmu adalah ini. Ya. Terus saya bertanya. Seandainya. Terus saya bertanya, siap Tuhan, siapa jodoh saya? Agnes Monica. Oke. Ya. Dari miliar perempuan. Ya. Ya. Oke. Terus jadi nih, saya sama Agnes Monica pacaran. Ya. Ya kan? Ya. Contoh. Saya berharap sih bukan contoh, tapi kalau misalkan realita juga nggak mungkin kayaknya. Kalau misalkan jodoh di tangan Tuhan? Iya kan, makanya itu saya bilang tadi ya. Oke. Lanjut. Terus setelah 6 bulan berpacaran, saya sama Agnes Monica ya kan. Terus kita bertengkar, terus terjadilah yang namanya Putus. Terus saya berpacaran lagi nih sama adiknya Agnes Monica. Kalau misalkan dia punya adik, saya nggak tahu. Kalau adiknya cowok, amit-amit enggak. Maksudnya misalkan dia punya adik cewek ya kan. Terus saya jadian lagi. Ya. Akhirnya saya menikah dengan adiknya Agnes Monica. Contoh ya. Kalau misalkan adiknya cewek, disclaimer ya kan, gitu. Nah setelah menikah 5 tahun kita berumah tangga, tiba-tiba karena ada satu dan lain hal, maka terjadilah perceraian. Oke. Meski baru cerai. Iya. Oke. Setelah bercerai dengan adiknya Agnes Monica, Ya. ya kan? Ya sebut saja namanya Bunga Monica lah. Enggak. Ya kan? Kan kakaknya Agnes Monica, adiknya Bunga Monica, ya panggilannya Bunga. Enggak, oke. Terus setelah kita bercerai, Pak, ya standar ya, Pak. kemudian saya ditemui nih sama infotainment, ya para media, ya wartawan, ya. Bang, Bang Fendi gimana? Gini, kok bisa gini? Ya, Mungkin jodoh ya, ya. Mau jodoh. Nah, selang 2 tahun nih misalnya, Semakin asik. ya kan? Setelah 2 tahun nih berlalu, Lalu tiba-tiba saya bertemu dengan seseorang yang mirip Agnes Monica. ya. Mungkin namanya Reni Monica. Oke. Ya kan? Karena kan mirip nih sama Agnes Monica. Oke. Kita sebut saja namanya Reni Monica. Oke. Tiba-tiba kita pacaran dan kita menikah. Siap. Terus Ini yang setelah kita berumah tangga kan, menikah kan. Ya. Terus habis itu ditemui lagi sama media. Media kan kepo banget tuh. Ya kan, profesinya mereka kan kayak gitu. Siap. Ya, terus saya diinterview nih. Bang Fen, gimana ini? Ternyata inilah jodoh saya.
Ternyata ini jodoh dari Tuhan. Tahu aja nih bang. Tahu aja nih jodoh. Terus medianya kan namanya kaumnya gini loh. Disclaimer. Saya bukan bermaksud untuk mendiskriminasikan media ya. Enggak, media seperti itu kok. Ya kan? Tapi ini berupa cerita, story. Ya, sorry contohnya. Nah, karena medianya sifatnya suka mengamin-aminkan aja. Maksudnya dalam arti ketika saya memberikan statement seperti itu, terus medianya, oh amin bang, amin, itu jodohnya abang, ya kan? Oke. Amin, oh siap bang, siap, amin, ya kan? Kita boleh diupload bang ke TV, ke YouTube. Saya bilang, boleh bang, silakan diupload. Ini jodohnya saya dari Tuhan. Oke, sabar. Ya, oke itu. Seolah-olah bahwa informasi bahwa jodoh itu di tangan Tuhan tuh di-boost oleh media. Tapi media tidak sadar lagi nge-boost ini fenomena. Tapi medianya nggak salah. Medianya nggak salah. Kan media terima informasinya dari narasumbernya. Efek samping gara-gara media boost fenomena Ya. jodoh saya nih. Berarti akhirnya masyarakat pada umumnya bilang, oh jodoh itu di tangan Tuhan. Yep, benar. Nah pertanyaan saya kenapa cerai awalnya? Oke lanjut, menarik nih terus tuh. Terus kemarin nih ceritanya akhirnya media upload lah. Oke, singkat cerita. Siap. Ini klimaksnya deh. Biar apa? Biar nggak kepanjangan. Oke. Klimaksnya gini. Kita back to Bible. Yoi. Kita kembali ke Alkitab. Alkitab, ya. Ya. Raja Daud, Raja Salomo, Abraham. Berapa banyak pasangan yang mereka punya? Berapa banyak istri yang mereka miliki? Berapa banyak jodoh yang Tuhan kasih ke mereka? Stop dulu kan. Oke. Amin. Eko, berapa banyak istri Abraham? Berapa banyak istri Daud? Dan berapa banyak istri Salomo? Kalau mengacu pada kejadian, Adam memiliki Hawa. Satu, sepasang. Tetapi dalam perjalanan itu, penonton, kok, ya kan gundik-gundiknya kan dijadikan istri semua. Nggak usah hitung gundik. Gundik itu kan nggak sah. Nggak sah. Kita hitungnya yang sah aja. Oh ya, coba yang sah nih memang Istri. Istri, iya gini, maksudnya mungkin. Pacar aja itu nggak sah loh. Karena statusnya kan belum menikah. Oke, mungkin saya lupa tapi Abraham istrinya Sarai kan? Sarah atau Sarai? Istrinya Abraham Sarai atau Sarah? Hagar dan Sarai kan? Hagar ini kan pembantu. Ini kita omong istri Abraham, aduh tolong jangan tersinggung lagi dong. Santai. Kan berkaitan dengan jodoh tadi. Yep. Istri Abraham kan Sarai atau Sarah sih? Iya. Wah, Siapapun namanya. Oke. Intinya lebih dari satu kan? Setelah itu dia memperistrikan Hagar gara-gara Sarai tidak bisa melahirkan anak. Sarai bilang, Bapak, mending ambil Hagar supaya adalah anaknya kita. Tapi kalau menurut kisah Alkitab itu diperintahkan Tuhan mungkin Kak Fendi. Atau memang permintaan Sarai saja, permintaan Sarai semata. Ntar kalau saya ngomong takutnya dibilang salah. Mending langsung back to Bible. Baca Alkitab. Di tangan Tuhan. Tapi mulai Biar kalau misalkan nanti ternyata pas baca sesuai, kalau mau disalahkan kan bukan saya yang disalahkan. Silakan disalahkan Alkitabnya dan resikonya ditanggung sendiri, ya kan? Kayak gitu. Silakan baca sendiri Alkitab, ya kan? Jadi kalau ntar yang baca mau menyalahkan, bukan saya yang disalahkan tapi Alkitabnya. Tapi ingat, resikonya tanggung sendiri, ya kan? Maksudnya bukan Alkitabnya yang salah, makanya teman-teman silakan interpretasikan apa istilahnya gitu. Oke, siap. Jodoh di tangan Tuhan, tapi kok ada perceraian tadi kasusnya Kak Fendi. Terus kembali lagi ke zaman ribuan tahun lalu, berapa istri Salomo, berapa istri Daud? Iya juga sih, banyak banget. Banyak banget coy. Kenapa saya nggak bilang berapa banyak
istri, selir, gundik. Karena gini loh, buat saya Ya. yang sah itu kan istri. Yang sah adalah istri. Buat Kak Fendi. Oke. Berapa banyak istrinya Raja Daud? Saya lupa tuh nggak sih tidak tahu. Ya, saya pun lupa. Saya Coba juga nggak tahu. teman-teman cari berapa istri Silakan dicek sendiri teman-teman. King David. Ya kan? The King of the Ya. Israel. Terus Hah? berlanjut ke anaknya Raja Daud, yaitu Raja Salomo. Berapa banyak istri Raja Salomo? How many wives from Salomo? Bagus. lanjut. Kayak gitu. Oke. Masih kurang. Wah. Perlu ditambahkan lagi. Waduh. Ntar tambah panjang videonya ya. Ntar podcastnya tambah panjang waktunya. Taruh. Cukup 2 itu aja seperti yang tadi di awal kan. 2 pertanyaan itu aja. Pertanyaan. Dan saya kasih contoh 2 itu. 3 termasuk Abraham tadi kan. Tapi kalau Abraham kan ya mungkin ada yang bilang lah itu kan karena alasannya gini bang. Dari istri yang pertama kan nggak punya keturunan, akhirnya maka diizinkanlah dia untuk mengambil pembantu ya, gundik ya, kalau nggak salah ingat ya, Gundik lah. tolong dikoreksi kalau salah. Nah, yang jadi pertanyaan saya Kak Fili, berarti Tuhan tidak pernah mengajarkan manusia bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Yap, benar. Dan berarti bahwa itu hanyalah kembali lagi ke kamuflase iblis juga. Itu intinya seperti itu. Jadi Tipuan iblis selama ini. Yang efek samping ketika manusia mempercayai bahwa jodoh ada di tangan Tuhan, iblis menang. Ketika manusia kecewa, maka manusia akan memaki Tuhan, marah Tuhan, dan iblis senang. that's right. Tujuan dari semua pembicaraan bahwa sebenarnya jodoh itu bukan di tangan Tuhan, tapi gara-gara iblis menang menceritakan kepada dunia bahwa jodoh ada di tangan Tuhan, dan manusia percaya itu kalimat itu, efek sampingnya ketika manusia kecewa kepada manusia yang dia mencintai manusia ini katanya, That's right, benar. ini belum bahas cinta nih. Efek sampingnya kan cerai jadinya. Contohnya ada banyak yang cerai kan? Benar. Yang si laki-laki atau si cewek marah Tuhan, Kecewa sama Tuhan. kecewa Tuhan. Dia rasa dia punya hak untuk membela diri. Dia rasa punya hak untuk berperang dengan Tuhan. Karena dia percaya bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Ternyata itu adalah sebuah kamuflase iblis lagi. Suatu kamuflase iblis lagi. Dan menurut saya, saran KPD bahwa teman-teman jangan pernah percaya bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan, gitu kan? Terserah mereka deh yang nonton. Terserah, saran kan, Ya ingat. kan? Terserah teman-teman yang lagi menonton, yang sedang menonton, mau dipercaya bebas, mau nggak dipercaya terserah. Terserah. Ya Ini kan? kan diskusi. Bebas, ya kan? Bebas berkomentar, ya, bebas menentukan kepercayaan, keyakinan, tergantung masing-masing pribadi. Bisa Tapi jadi. yang jelas Iya. dari saya pribadi seperti itu. Oke, kalau memang penonton dengan saya sudah clear bahwa menurut KPD jodoh itu tidak di tangan Tuhan, seharusnya apa nih kita percaya? Apa yang harusnya kita percaya? Ya, langsung saya jawab aja. Apa nih? Ya, ya. Ya. Oke, Jawab coba. Tuhan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Oh, salah. Iya, saya pernah baca. Ya, nanti boleh deh Kayu tampilkan di layar pada saat podcastnya ditayangkan. Oke, coba. Manusia diberikan free will, kehendak bebas untuk menentukan, untuk memilih. Salah satu free will, salah satu kehendak bebas yang Tuhan kasih ke manusia adalah menentukan pasangan pendamping hidupnya dia. Mau 1, kurang. Mau 2, masih belum cukup. Oke. Mau 3, nanggung. Ya udah, 4. Bebas. Free will-nya manusia. Kehendak bebasnya manusia. Itu yang dikasih ke Tuhan khusus untuk manusia. Siapa yang KPD? Takutnya jadinya bias nih.
Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Yap, benar. Berarti kafe dikunci tuh di situ. Mm-mm. Kunci bahwa cukuplah sepasang. Cukuplah Pak. Maksud kamu ini begitu. Sabar, soalnya gini nih. Soalnya saya bilang tadi takutnya bias nih. Ya kalau ente mengerti, pasti ente paham maksud aneh kan. Ya, Gini, kan? Kayak kami dibilang gini. Hmm. Rule number 1. Ya kan? We are in Pandora right now, bego. Rule number 1. Buat yang paham aja ya kan. Sabar. Khusus buat yang paham aja. Ini gitu, ini kan diskusi, jangan tersinggung juga dong. Maksudnya diskusi di antara dua orang nih yang memang Kristen kebetulan. Ya, gini, Tuhan menciptakan masing-masing orang berpasang-pasangan. Kafe ini seolah lock di situ nah. Lock. Kami dibilang jangan buka lagi ini. Like lock, ini lock. Understand that man, jadi sepasang. Jadi tidak boleh lagi berlebihan gitu. Cukup lah bang, nggak usah gitu. Oke. Nah ini kita teori teman. Jadi pertama manusia diciptakan berpasangan. Kedua itu manusia diberi free will. Yep. Berarti akhirnya kita kembali ke belakang bisa dibuka dong, tidak di lock dong atau gimana? That's right, benar. Bisa yang benar-benar sama. Ya, free will itu Free will itu dia bebas, kemudian dia bisa berpasang-pasangan lagi, yang lain lagi. karena kebebasan itulah makanya manusia Terciptalah Salomo banyak istri, Daud banyak istri, Abraham banyak istri. Free will nih, berarti jodoh tidak di tangan Tuhan. jadi sebenarnya manusia diciptakan berpasang-pasangan. Ya. Iya kapan di? Kok salah. Rekamnya onta. Ya. Teman-teman, soalnya HP-nya sering mati jadi sip. Oke. Waduh. Tapi karena kehendak bebas manusia lah. Dan memang Tuhan tidak apa namanya? Tuhan itu maha baik ya. Tuhan maha baik. Ya, Itu harus saya akui, bukan cuman sekedar mengakui, tapi benar-benar itu absolutely. Ya. Mau diakui ataupun tidak diakui, tetap Tuhan maha baik. Makanya kehendak bebas yang sudah dikasih ke manusia itu tidak diambil kembali oleh Tuhan. Ya, seperti itulah kelihatan. Itulah kebaikan Tuhan. Oke, masalah bilang Tuhan baik. Sip, bos, terbaik lah. Gini maksud saya, kembali ke jodoh tadi. Poinnya bahwa pertama, manusia diciptakan. Kenapa manusia diciptakan sepasang ini? Kami tahu di poin pertama. Saya menjadi pertanyaan di situ. Ini kan ibu dari saya nih. Itu kenapa? Atau memang lebih pentingnya ke si free will ini? Sekarang gini, ini sebenarnya lucu ya. Oke, coba. Karena ini apa namanya ya? Bukan the real story, bukan cerita nyata. Tapi seandainya ini nyata, oke? Kita umpamakan. Coba. Seandainya. Pada saat Adam tertidur, menurut ajaran Kitab Kejadian. kitab Kristen ya. Ya. Terus Tuhan membuat Hawa, menciptakan Hawa Dari tulang rusuk. dari tulang rusuknya Adam. Ya. Coba Kayuel bayangkan, ini sekali lagi saya bilang, this is not real story. Andaikan ini seandainya. Ya. Seandainya. Terus tulang rusuk Hawa itu diambil Ya. 10. Terus maka diciptakan Hawanya 10. Tulang rusuk Adam. Sorry, saya salah. Disclaimer, Kapan? salah, ya kan? Kalau tulang rusuk Adam diambil 10, Iya. ketika Eko pukul, Iya. yang orang namanya Adam, bolong dong Pak. Ya. Tidak ada pertahanan dong Pak. Oke. Oke. Ya kan? Seandainya tulang rusuk yang diambil, ya, itu 10 Ya. dari Adam kan? Siap. Terus dibentuklah, maka jadilah Hawa. 10 Hawa. 10 Hawa kan jadinya kan? 10 Hawa. Ya. Nah, terus Adam terbangun nih, ya kan? Wah, gimana nih? Enggak, ya kan? Itu kan kejadiannya kan menurut Alkitab. Seandainya. Nah, menurut Alkitab kan itu terjadinya pada saat Adam tertidur. Ya. Nah, terus Adam pas bangun pasti kaget dong. Wah,
ada 10 bidadari cantik. Lo iya kan? Ada 10 bidadari cantik nih. Iya. Seandainya. Ya. Gua maksudnya gitu. Ya. Ya lucu juga sih. Nah, coba seandainya. But this is not real story. Nah, Ya. coba ini seandainya. Ya, ini cuman seandainya. Aduh, Tuhan tolonglah. Ya, ya. Hawa keberapa yang dipilih Adam? Ya, kalau seandainya berarti secara dari Adam. Kan ada 10 Hawa tuh. Pada saat Adam buka matanya kaget, bangun baru bangun pas lagi enak-enaknya mimpi, kayak tiba-tiba bangun ya kan. Loh. Ada 10 bidadari cantik nih ya kan. Saya pilih yang kelima. Yang kelima ya. Mas Eko pilih yang keberapa nih? Kan ada 10 tuh. Eko pilih yang Mobile Legend. Eko mati di Mobile Legend Eko. Apa ya? Kalau saya, Eko siapa Eko? Aman rekamannya Eko? Aman. oke. Aman Mas Eko? Aman. Oke. Lanjut Pak Eko. Santuy. Oke. Kalau saya jadi Adam ya. Saya pilih yang kelima. Itu kayu ya. Eko pilih yang ketiga tadi. Ya. Itu kalau kayu ya kan ya. Tapi kalau saya yang jadi Adamnya, Ya. 10-10-nya saya pilih. Nah, itu terserah. Ya. Oke, berarti jodohnya Tuhan berikan kepada Kak Fendi 10. Apakah itu artinya jodoh di tangan Tuhan atau Tuhan yang ngatur? Ada mau pilih Hawa yang keberapa? Ternyata Adam mempunyai free will. Kehendak bebas. Namun, ya, Ya. pada saat itu kan cuman ada satu Hawa. Ya, pada kejadian nyatanya bahwa hanya ada 10 Hawa. Nah, seandainya kejadian itu kita tarik ke zamannya Raja Daud. Oke. Kita Raja Daud di saat pemerintahannya beliau ya. hanya ada satu wanita di situ. Oke. Apakah dia memiliki kesempatan untuk punya banyak istri dan punya banyak gundik, banyak selir, ataukah dia hanya punya kesempatan untuk memiliki satu Hawa? Seandainya kejadian di zaman Adam, kita tarik ke zamannya Raja Daud. Karena wanita satu saja ini ceritanya gitu. Moskov ini gitu kan. Ya ini tidak punya pilihan lagi. Terus, apakah masih tetap berkeras dan bilang bahwa Tuhan yang ngatur pasangan kita, jodoh kita? Oh, ternyata KPI sudah mulai memberikan satu jebakan bahwa silakan pilih ini satu perempuan. Tidak ada perempuan lain lagi. Tapi gara-gara pada kenyataannya bahwa banyak wanita, apalagi saya raja, That's right. Benar. apalagi saya seorang pemimpin yang punya jabatan, di bawah saya kan ada bawahan-bawahan. Iya. Dalam dunia apa? Dunia modernnya dibilang honor. Nah, honor nih maksudnya tanda kutip nih. Saya kan jabatan nih, Eko. Ya. Dulu saya punya bawahan nih. Dulu kan ada honorernya Raja Daud kan? Ya. Terus di beberapa honorer Raja Daud ada tuh cewek-cewek cantik tuh. Ya, benar. Nah, pemimpin nih, Ya. kepala dinas Israel contohnya. Ya. Kepala dinas ada satu lembaga di Israel gitu. Kayaknya honorer yang ini cantik deh gitu. Ya. Benar. Terus dia mulai, tapi kepala dinas ini sudah punya istri, kepala dinas Israel nih. Contohnya nih. Iya, benar. Israel yang zamannya Raja Daud gitu maksudnya. benar. Contoh ini. Jadi Ya. saya kan sudah punya istri nih. Tapi ini perempuan cantik nih. Nama pegawai honor itu Batseba kalau tidak salah. Iya, benar. Yang kalau tidak salah Raja Daud suruh suaminya, aduh nama suaminya Batseba ini siapa nih? Kasihan ceritanya, sedih sekali. Ya. Jadi Dia disuruh pergi berperang kan? berperang, oh itu sedih. Harapannya apa? Supaya Uria. Suaminya meninggal. Suaminya Uria kalau tidak salah itu. Eko, masih rekam ini, ha? Teman-teman, honorer Raja Daud. Oke, siap. benar kan? Sabar. Jadi si Uria itu disuruh berperang oleh Raja Daud. Tujuannya supaya mati si Uria ini. Ya.
That's right. Jahatnya Daud itu supaya Benar. Uria mati, supaya dia bisa mengambil Bathsheba Bathsheba yang cantik ini. sebagai istrinya. Nah, makanya saya tadi bermain game, berandai-andai bahwa ada kepala dinas Iya. yang mengambil. Seperti itulah. Nah, itulah ceritanya gitu. Kenyataannya seperti itu. Sejarahnya Baru seperti itu. honorer dulu kan gini. Iya, Pak. Hmm. Iya, Pak. Menjilat dia, Pak ya. Honorer dulu nih, Eko, maksudnya gitu. Oke, bagus cerita. Jadi efek sampingnya kan mana nih jodoh di tangan Tuhan kalau Daud saja, Raja Daud saja bunuh secara politik supaya bisa mengambil Bathsheba. Nah, ini jodoh di tangan Tuhan itu di mana? Tulis di komentar kalau anda pendukung bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Saya tidak mendukung Kak Fendi dan cecak bunyi sekarang. Tapi saya tidak mendukung Kak Fendi. Ini adalah hak Kak Fendi untuk berteori kan Kak Fendi, berdasarkan apa yang Kak Fendi baca dan saya juga relate. Benar. Oke. Fix kah jodoh itu tidak di tangan Tuhan?